Kisah cinta berdarah Sunan Muria dan Dewi Roroyono, rela hianati sahabat demi turuti hawa nafsu. Bila Putri R. Menyamarlah Gentiri agar tidak dikenali oleh anak buah Sunan Muria. Sempat ada adu mulut antara Gentiri dan Dewi Roroyono, namun nafsu Gentiri memuncak, tangan dan kaki Dewi Roroyono diikat dan dibopong untuk dibawa kabur dan dinikahi. Sial, baru sampai pintu depan, Gentiri kepergok murid Sunan Muria, dikeroyoklah Gentiri hingga mati di tempat. Mendengar saudaranya mati di padepokan Muria, Kapa mendidih, niat balas dendam memuncak. Kapa dengan segala aji kesaktiannya menculik Dewi Roroyono dan dibawa ke Pulau Serapat. Sunan Muria dan anak buahnya mengejar hingga lereng Gunung Muria. Kapa menemui Wiku Lodang Datuk, namun bukan pembelaan, justru kedatangan Kapa ditolak oleh Wiku. Terjadi cekcok antara murid dan guru tersebut, hingga Dewi Roroyono terkapar di tanah dengan posisi tangan dan kaki masih terikat. Sunan Muria berhasil menemukan jejak Kapa dan melihat istrinya merintih kesakitan. Sunan Muria segera melepas ikatan di tangan Dewi Roroyono. Saat akan melepas tali tersebut, Kapa menyerang Sunan Muria dengan kesaktian puncak yang ia miliki. Perang antara Sunan Muria dan Kapa terjadi, hingga akhirnya seluruh serangan dari Kapa kepada Sunan Muria kembali lagi ke Kapa. Puncaknya Kapa mati di tempat oleh kesaktian yang ia miliki sendiri. Itulah salah satu karomah Sunan Muria mampu mengembalikan serangan dari lawan yang ditujukan kepada dirinya. Akhirnya Sunan Muria bisa kembali hidup bahagia dengan Dewi Roroyono, sementara jasad Kapa dikuburkan dengan layak oleh gurunya, Wiku Lodang Datuk. *****. Kisah cinta berdarah Sunan Muria dan Dewi Roroyono, rela hianati sahabat demi turuti hawa nafsu. Bila Putri R. Menyamarlah Gentiri agar tidak dikenali oleh anak buah Sunan Muria. Sempat ada adu mulut antara Gentiri dan Dewi Roroyono, namun nafsu Gentiri memuncak, tangan dan kaki Dewi Roroyono diikat dan dibopong untuk dibawa kabur dan dinikahi. Sial, baru sampai pintu depan, Gentiri kepergok murid Sunan Muria, dikeroyoklah Gentiri hingga mati di tempat. Mendengar saudaranya mati di padepokan Muria, Kapa mendidih, niat balas dendam memuncak. Kapa dengan segala aji kesaktiannya menculik Dewi Roroyono dan dibawa ke Pulau Serapat. Sunan Muria dan anak buahnya mengejar hingga lereng Gunung Muria. Kapa menemui Wiku Lodang Datuk, namun bukan pembelaan, justru kedatangan Kapa ditolak oleh Wiku. Terjadi cekcok antara murid dan guru tersebut, hingga Dewi Roroyono terkapar di tanah dengan posisi tangan dan kaki masih terikat. Sunan Muria berhasil menemukan jejak Kapa dan melihat istrinya merintih kesakitan. Sunan Muria segera melepas ikatan di tangan Dewi Roroyono. Saat akan melepas tali tersebut, Kapa menyerang Sunan Muria dengan kesaktian puncak yang ia miliki. Perang antara Sunan Muria dan Kapa terjadi, hingga akhirnya seluruh serangan dari Kapa kepada Sunan Muria kembali lagi ke Kapa. Puncaknya Kapa mati di tempat oleh kesaktian yang ia miliki sendiri. Itulah salah satu karomah Sunan Muria mampu mengembalikan serangan dari lawan yang ditujukan kepada dirinya. Akhirnya Sunan Muria bisa kembali hidup bahagia dengan Dewi Roroyono, sementara jasad Kapa dikuburkan dengan layak oleh gurunya, Wiku Lodang Datuk. *****. Kisah cinta berdarah Sunan Muria dan Dewi Roroyono, rela hianati sahabat demi turuti hawa nafsu. Bila Putri R. Menyamarlah Gentiri agar tidak dikenali oleh anak buah Sunan Muria. Sempat ada adu mulut antara Gentiri dan Dewi Roroyono, namun nafsu Gentiri memuncak, tangan dan kaki Dewi Roroyono diikat dan dibopong untuk dibawa kabur dan dinikahi. Sial, baru sampai pintu depan, Gentiri kepergok murid Sunan Muria, dikeroyoklah Gentiri hingga mati di tempat. Mendengar saudaranya mati di padepokan Muria, Kapa mendidih, niat balas dendam memuncak. Kapa dengan segala aji kesaktiannya menculik Dewi Roroyono dan dibawa ke Pulau Serapat. Sunan Muria dan anak buahnya mengejar hingga lereng Gunung Muria. Kapa menemui Wiku Lodang Datuk, namun bukan pembelaan, justru kedatangan Kapa ditolak oleh Wiku. Terjadi cekcok antara murid dan guru tersebut, hingga Dewi Roroyono terkapar di tanah dengan posisi tangan dan kaki masih terikat. Sunan Muria berhasil menemukan jejak Kapa dan melihat istrinya merintih kesakitan. Sunan Muria segera melepas ikatan di tangan Dewi Roroyono. Saat akan melepas tali tersebut, Kapa menyerang Sunan Muria dengan kesaktian puncak yang ia miliki.
Perang antara Sunan Muria dan Kapa terjadi, hingga akhirnya seluruh serangan dari Kapa kepada Sunan Muria kembali lagi ke Kapa. Puncaknya Kapa mati di tempat oleh kesaktian yang ia miliki sendiri. Itulah salah satu karomah Sunan Muria mampu mengembalikan serangan dari lawan yang ditujukan kepada dirinya. Akhirnya Sunan Muria bisa kembali hidup bahagia dengan Dewi Roroyono, sementara jasad Kapa dikuburkan dengan layak oleh gurunya, Wiku Lodang Datuk. *******